Shalom, selamat siang Bapak dosen. Saya atas nama Diana PT, kelas A, reguler sore, mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Di sini saya akan mereview buku ke-14 yang berjudul Pasca Kebenaran. Apa itu pasca kebenaran? Politis pasca kebenaran adalah budaya politik yang berebatannya lebih mengutamakan emosi dan keluar dari inti kebijakan. Pasca kebenaran berbeda dengan kebiasaan menantang dan mencari kelemahan kebenaran. Pada saat kebohongan universital mengatakan kebenaran akan menjadi tindakan revolusioner, pasca kebenaran meroket keperhatian publik pada November 2016. Ketika Kamus Oxford menamakan pilihannya tampak jelas di antara pesaing lain. Antara daftar itu adalah Albright dan Richter menyoroti konteks politik pemilihan tahun ini. Sebagian ungkap umum postur sepertinya menangkap waktu mengingat kebingungan fakta, mengabaikan standar bukti dalam penalaran dan kebohongan langsung yang menandai pemungutan suara Brexit 2016. Dalam pemilihan presiden Amerika Serikat, banyak yang terkejut jika Donald Trump dapat mengklaim tanpa bukti bahwa jika dia kehilangan pemilihan, itu akan menjadi karena itu dicurangi terhadap dia. Lakukan fakta dan kebenaran, bahkan penting lagi, setelah pemilu segalanya menjadi lebih buruk. Trump mengklaim sebagai lagi tanpa fakta yang mendukungnya, bahwa dia benar-benar memenangkan suara populer yang oleh Hillary Clinton telah diambil oleh hampir 3 juta suara. Jika ada yang mengurangi jutaan orang yang telah memilih secara ilegal, dan dia berlipat ganda atas klaimnya bahwa terlepas dari konsekuensi 17 Badan Intelijen Amerika Rusia memilikinya tidak meretas pemilu Amerika. Salah satu penanganannya tampaknya merangkul kekacauan itu dengan mengatakan bahwa tidak ada hal yang seperti itu. Sayangnya lagi, sebagai fakta, setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Januari 2017, Trump menawarkan serangkaian kesalahan baru, bahwa dia memiliki kemenangan elektoral sebesar sejak Reagan dia tidak melakukannya, bahwa kerumunan pada pelantikannya merupakan yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Bukti foto yang memungkiri ini dan Washington. Catatan Metro menunjukkan jumlah penumpang kereta mereka tanah pada hari itu, bahwa pidatonya di DCA menghasilkan tepuk tangan meriah, tidak pernah meminta petugas untuk duduk. Pada awal Februari, Trump mengklaim bahwa tingkat pembunuhan di Amerika Serikat adalah 47 tahun tinggi, padahal sebenarnya laporan kejahatan seragam dari FBI menunjukkan berada pada titik terendah yang hampir bersejarah. Tampaknya yang terakhir sangat mengerikan karena menganggap FBI sebelumnya yang dikatakan Trump di Formance Partai Republik sementara mencari cara untuk mendorong gagasan bahwa kejahatan sedang terjadi bangkit. Orang mungkin membayangkan pertukaran yang tidak kalah diinginkan di ruang bawah tanah Kementerian Cinta di halaman novel. Memang beberapa sekarang khawatir bahwa kami sedang dalam perjalanan untuk memenuhi visi gelap itu, di mana kebenaran adalah korban pertama, dan pembentukan negara otoritas. Kamus Oxford mendefinisikan pasca kebenaran sebagai berkaitan dengan atau menunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada banding untuk emosi dan keyakinan pribadi. Dalam hal ini mereka menggarisbawahi bahwa awalan post dimaksudkan untuk menunjukkan tidak terlalu banyak gagasan, bahwa kita adalah kebenaran masa lalu dalam arti temporal seperti dalam pasca perang, tetapi dalam arti kebenaran telah dikalahkan, bahwa itu tidak relevan. Ini adalah perkelahian bagi banyak orang filsuf, tetapi perlu dicatat bahwa ini banyak lebih dari sengketa akademis. Pada tahun 2005, Stephen menciptakan istilah kebenaran didefinisikan sebagai diyakinkan oleh apakah sesuai secara benar, bahkan jika itu tidak selalu didukung oleh fakta. Dalam menanggapi pernyataan George
akses dalam mengandalkan keberanian untuk keputusan besar seperti pencalonan Hart Mears untuk Mahkamah Agung Amerika Serikat atau pergi berperang di Irak tanpa bukti bersenjata yang memadai permusuhan massal. Ketika istilah itu diciptakan, kebenaran dianggap sebagai lelucon besar, tetapi orang tidak tertawa lagi. Dengan demikian besar kampanye bebas fakta atas Brexit untuk Inggris Raya, tempat ratusan bus mengiklankan statistik palsu bahwa Inggris mengirimkan 350 juta euro seminggu dan meningkatkannya penggunaan kampanye di informasi oleh politisi terhadap rakyat mereka sendiri di Hongaria, Rusia, dan Turki. Banyak yang melihat post-truth sebagai bagian tentang tren internasional yang berkembang di mana beberapa orang merasa berani untuk mencoba membelokkan kenyataan agar sesuai dengan pendapat mereka. Sebaliknya, ini belum tentu kampanye untuk menyatakan bahwa fakta tidak penting, melainkan sebuah keyakinan bahwa itu selalu dapat diakses, dipilih dan disajikan dalam konteks politik yang mendukung satu interpretasi kebenaran atas yang lain. Mungkin inilah yang dimaksud dengan kepala pengganti Trump, Kellyanne Conway, ketika dia mengatakan pers itu sekretarian speaker bermaksud memberikan alternatif fakta tentang jumlah penonton saat pelantikan. Ketika Trump tampak jengkel dengan layanan Taman Amerika Serikat, resmi foto yang menunjukkan ribuan kursi kosong. Jadi apakah post-truth hanya tentang berbohong? Apakah ini hanya putaran politik tidak tepatnya seperti yang disajikan dalam debat saat ini? Kita pasca kebenaran adalah normatif yang tidak dapat disederhanakan. Ini adalah ungkapan kepedulian oleh mereka yang peduli dengan konsep kebenaran dan merasa bahwa itu diserang. Tapi bagaimana dengan itu yang merasa bahwa mereka hanya mencoba memberitahu sisi lain cerita tentang topik kontroversial, bahwa mereka adalah kasus yang harus dibuat untuk fakta alternatif. Ide tentang satu kebenaran objektif tidak pernah lepas dari kontroversi. Adakah mengakui ini tentu konservatif atau liberal, atau mungkin itu adalah perpaduan di mana sebagian besar relatif sayap kiri dan serangan postmodernis terhadap gagasan kebenaran dan dari beberapa dekade yang lalu kini hanya dikooptasi oleh sayap kanan operasi politik. Berikutnya, konsep kebenaran dalam filsafat berjalan jauh kembali ke Plato yang memperingatkan melalui Socrates tentang bahaya klaim palsu atau pengetahuan ketidaktahuan. Socrates merasa bahwa itu post-truth bisa diperbaiki. Jika seseorang cuek dan dia bisa diajar, itu ancaman yang lebih besar datang dari mereka yang memiliki keangkuhan berpikir bahwa mereka sudah mengetahui kebenaran. Karena itu, mungkin saja cukup terburu nafsu untuk bertindak atas kebohongan. Itu penting pada titik ini untuk memberikan setidaknya definisi minimal tentang kebenaran. Mungkin yang paling terkenal adalah Aristoteles yang berkata, kepada katakanlah tentang apa yang bukan itu atau apa yang bukan itu adanya salah. Sementara untuk mengatakan apa itu dan apa yang tidak bahwa itu tidak benar, secara alami filsuf telah berjuang selama berabad-abad. Apakah korespondensi semacam ini pandangan benar, di mana kita menilai kebenaran suatu pernyataan hanya dengan seberapa cocok itu dengan kenyataan? Konsepsi kebenaran menonjol lainnya koherensi, pragmatif, sematik, dan pencerminan keragaman pendapat di kalangan filsuf tentang yang tepat teori kebenaran. Meskipun sebagian nilai tampaknya sedikit membantah bahwa kebenaran itu penting untuk saat ini. Kemanapun pernyataannya, bukanlah apakah kita memiliki teori kebenaran yang tepat, tapi bagaimana memahaminya tentang berbagai cara orang menumpahkan kebenaran. Sebagai pertama langkah, penting untuk mengakui bahwa kadang-kadang kita membuat kesalahan dan mengatakan hal-hal yang tampaknya tidak benar, bermaksud untuk melakukannya. Dalam hal ini, seseorang mengungkapkan kebohongan, bukan kebohongan karena kesalahan itu tidak disengaja. Langkah-langkah selanjutnya adalah ketidaktahuan yang disengaja, yaitu ketika kita tidak benar-benar tahu apakah sesuatu memang benar, tapi kami tetap mengatakannya tanpa repot-repot mengambil waktu untuk mencari tahu apakah informasi kami benar.
Berikutnya adalah berbohong. Ketika kita mengatakan kebohongan dengan maksud untuk menipu, ini adalah tonggak penting. Karena di sini kita telah menyeberang untuk mencoba menipu orang lain. Meskipun kita tahu bahwa apa yang kita katakan tidak benar, menurut definisi setiap kebohongan penonton, kita mungkin tidak merasa bertanggung jawab untuk mengucapkan kebohongan jika kita adalah mendengarkan. Baik, mungkin hanya sedikit review ke-14. Sekian dan terima kasih.